Di tengah tantangan ekonomi global, APBN menjadi instrumen utama pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi dan mendorong kesejahteraan masyarakat. Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi tahun 2025 sebesar 5,2% dengan mengandalkan permintaan domestik dan kebijakan fiskal yang efektif. Namun hingga September 2025, APBN mencatat defisit 371,5 triliun, meningkat dari bulan sebelumnya. Kondisi ini menuntut pemerintah untuk mencari sumber pendapatan negara yang lebih optimal, tidak hanya dari pajak tetapi juga penerimaan negara bukan pajak. PNBP menjadi salah satu pilar penting dalam APBN. Pada tahun 2025, pemerintah menargetkan PNBP sebesar 513,6 triliun, naik dari tahun sebelumnya. PNBP berasal dari sumber daya alam, layanan publik, pengelolaan aset negara, hingga kontribusi kementerian dan lembaga. Salah satu lembaga negara yang memiliki peran strategis dalam meningkatkan PNBP adalah Kejaksaan Republik Indonesia. Kejaksaan tidak hanya menjalankan fungsi penuntutan, tetapi juga memiliki kontribusi langsung terhadap penerimaan negara, khususnya melalui PNBP dari perkara tindak pidana umum, sebagaimana diatur dalam PP Nomor 37 Tahun 2024. Sumber PNBP dari tindak pidana umum meliputi pembayaran denda, biaya perkara, uang rampasan negara, hasil penjualan barang bukti atau barang sita, denda pelanggaran lalu lintas, uang temuan, hasil kerja sama bidang hukum, serta berbagai penerimaan lain yang diatur dalam peraturan. Selama ini, pidana denda sering dipandang hanya sebagai hukuman tambahan. Padahal, bila dikelola dengan optimal, pidana denda memiliki fungsi ganda. 1. Memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana. Dan 2. Menjadi sumber penerimaan negara yang signifikan. Lebih jauh lagi, optimalisasi denda dapat mengurangi overkapasitas lapas karena semakin banyak terpidana memilih membayar denda dibanding menjalani pidana subsidiar. Dampaknya, negara dapat menghemat anggaran pemeliharaan narapidana. Untuk memperkuat kontribusi kejaksaan terhadap PNBP, lahirlah sebuah proyek perubahan berjudul Optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Perkara Tindak Pidana Umum di Kejaksaan Republik Indonesia, guna mendukung transformasi ekonomi berkelanjutan. Proyek ini digagas oleh Dr. Lila Agustina, Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, dengan mentor Bapak Prof. Asep Nana Mulyana, Jaksa Agung Muda, Tindak Pidana Umum. Proyek perubahan ini berkoordinasi dengan Biro Hukum dan tim efektif dari Jaksa Agung Muda, Bidang Tindak Pidana Umum, serta tim efektif dari Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, yang sudah dilakukan rapat secara offline maupun online. Melalui proyek ini telah disusun Surat Edaran Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Nomor 4 tanggal 24 November tahun 2025. Proyek perubahan ini sudah disosialisasikan secara masif lewat podcast Kejaksaan Republik Indonesia. Di samping podcast, dilakukan juga sosialisasi kepada seluruh jaksa di Indonesia, baik secara langsung dan Zoom meeting, melalui Instagram dan juga YouTube. Langkah ini bertujuan untuk menyatukan pola kerja di seluruh satuan kerja kejaksaan, meningkatkan kualitas pengelolaan PNBP, memperkuat transparansi, serta memastikan setiap potensi PNBP dari penanganan perkara dapat dimaksimalkan. Proyek perubahan ini mendapatkan dukungan luas dari berbagai pihak eksternal. Tidak hanya itu, dari internal kejaksaan, yakni para jaksa agung muda dan kepala badan juga turut memberikan dukungan terhadap proyek perubahan ini. Kolaborasi ini menegaskan bahwa optimalisasi PNBP bukan hanya tugas satu lembaga, tetapi menjadi gerakan bersama untuk memperkuat perekonomian nasional.
Dengan dukungan regulasi, kolaborasi, dan komitmen kuat dari Kejaksaan, PNBP di bidang tindak pidana umum diharapkan terus meningkat dan memberi dampak nyata bagi pembangunan nasional. Pada akhirnya, proyek ini membawa pesan penting. Kejaksaan hadir, PNBP meningkat, negara kuat.